Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan garis besar materi ilmu dakwah pada prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan menjelaskan dari materi 9, yaitu mitra dakwah. Apa sih itu mitra dakwah? Mitra dakwah atau disebut juga mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun secara kelompok. Baik manusia yang beragama Islam maupun tidak yang beragama, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kemudian menurut Muhammad Abduh membagi mad'u menjadi 3 golongan, yaitu golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis, secara cepat menangkap persoalan. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu golongan awam. Nah, golongan awam ini yaitu kebanyakan orang-orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, atau belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu golongan yang berbeda dengan golongan di atas, adalah mereka yang senang membahas sesuatu, tapi hanya dalam batas tertentu, tak sanggup mendalami dengan benar. Kemudian menurut Bassam al-Sobag ada 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, kelompok yang pernah menerima dakwah. Nah, kelompok ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama menerima dakwah dengan sepenuh hati, atau dapat juga disebut dengan mukmin. Kemudian yang kedua, menolak dakwah, atau disebut juga kafir. Kemudian yang tiga, pura-pura menerima dakwah. Nah, ini bisa disebut juga munafik. Nah, kemudian kemudian yang kedua, kelompok yang belum pernah menerima dakwah. Kelompok ini menjadi 2 kelompok, yaitu orang-orang yang pertama, orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, orang-orang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mengenal Islam dan dari informasi yang salah sekaligus menyesatkan. Selanjutnya, materi ke-10, yaitu pesan dakwah. Apa sih itu pesan dakwah? Pesan dakwah adalah isi pesan komunikasi secara efektif terhadap penerima dakwah. Pada dasarnya, materi dakwah Islam bergantung pada tujuan dakwah yang ingin dicapai sudah menjadi doktrin dan komitmen. Bahkan setiap muslim wajib berdakwah, baik itu cara perorangan atau dengan orang banyak. Oleh karena itu, dakwah harus terus dilakukan. Pesan dakwah tidak lain adalah al-Islam, yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, dan sebagai macam cabang ilmu yang diperolehnya. Jadi, pesan dakwah atau materi dakwah adalah isi dakwah yang disampaikan oleh dai kepada mad'u atau mad'u yang tadi saya sudah jelaskan, yang bersumber dari agama Islam. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Nah, unsur-unsur dakwah ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah dai. Dai atau bisa disebut juga pelaku dakwah atau pembawa materi. Nah, kemudian yang kedua yaitu mad'u. Mad'u ini penerima dakwah atau mitra dakwah. Nah, yang ketiga kemudian madah. Madah ini adalah materi yang ingin disampaikan oleh si dai tersebut. Kemudian dai ini kemudian selanjutnya sumber pesan dakwah. Nah, di sini ada 3 sumber, yaitu Al-Quran. Sumber yang kedua yaitu hadis Nabi.
Kemudian sumber ketiga yaitu pendapat para sahabat. Yang keempat, pendapat para ulama. Kemudian, selanjutnya materi ke-11, yaitu tentang metode dakwah. Di sini terdapat 6 metode yang saya paparkan. Yang pertama adalah metode bil hikmah. Apa itu metode bil hikmah? Metode bil hikmah itu artinya pernyataan yang tegas, lagi benar dengan disertai dalil atau bukti yang kuat untuk menjelaskan yang hak dan menghilangkan yang batil atau subhat. Kemudian yang kedua yaitu metode mau'idah hasanah. Artinya yaitu dakwah dengan nasihat dan pengajaran dengan disertai contoh-contoh yang baik sesuai dengan tingkat pemikiran objek dakwah. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode mujadalah bilati hiyahsan. Artinya yaitu perdebatan yang dilakukan dengan cara yang baik, yakni dengan menggunakan dalil-dalil rasional tanpa mencaci maki atau memusuhi orang yang didebat. Nah, perdebatan di sini dimaksud untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang menentang kebenaran ajaran Islam dan bukan untuk mencari kemenangan atau popularitas. Dengan kata lain, mujadalah dalam aktivitas dakwah dapat diartikan sebagai usaha memperkuat pernyataan yang diperselisihkan dengan menggunakan argumentasi metode dan etika yang sebaik-baiknya untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Kemudian yang keempat yaitu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini ada beberapa teknik seperti teknik persiapan ceramah, kemudian ada teknik penyampaiannya, terus kemudian ada teknik penutupan ceramah. Selanjutnya metode kelima yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini seperti membicarakan suatu permasalahan dengan metode diskusi. Kemudian yang keenam yaitu metode konseling. Nah, metode konseling ini ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada teknik direktif atau konselor tidak membantu permasalahan klien secara langsung. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik direktif. Yang pertama kan non-direktif. Yang kedua itu teknik direktif atau secara langsung konselor memiliki tanggung jawab untuk memberi bantuan sepenuhnya kepada klien. Jadi kemudian yang ketiga, teknik ketiga yaitu teknik eklektik, yaitu perpaduan antara teknik non-direktif dan teknik direktif. Selanjutnya yaitu materi ke-12, media dakwah. Nah, di sini media dakwah ini ada 4 media, yaitu media visual. Yang kedua yaitu ada media audio. Yang ketiga ada media audio visual, yang keempat media cetak. Seperti apa media? Yang pertama itu seperti apa media visual? Nah, media visual ini contohnya bahan-bahan atau alat yang dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indera penglihatan yang termasuk di dalam media ini diantaranya yaitu seperti film slide yang berupa rekaman gambar atau film positif yang telah diprogram sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Kemudian bisa juga dengan proyektor. Jadi dengan proyektor si mitra dakwah ini dapat terlihat jelas. Kemudian ada yang kedua yaitu media audio. Nah, media audio contohnya seperti radio ya dalam melaksanakan dakwah. Jadi penggunaan radio sangat efektif dan efisien dan bisa didengar di mana-mana saja. Kemudian ada yang ketiga itu media audio visual. Nah, media ini menyampaikan informasi yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat menyampaikan pesan dan informasi seperti televisi gitu. Terus dapat disalurkan dengan film juga bisa. Kemudian dengan melalui internet juga bisa. Kemudian media yang keempat yaitu media cetak. Media cetak ini contohnya tuh seperti ya majalah-majalah gitu atau majalah itu maksudnya buku-buku para ulama salaf yang telah
mempergunakan media buku sebagai media dakwah yang efektif. Nah, terus kemudian ada surat kabar yang beredar di mana-mana. Selanjutnya, materi ke-13, yaitu implementasi dakwah. Apa sih itu implementasi dakwah? Pada dasarnya, dakwah itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat modern atau masyarakat yang beradab, yang lebih baik berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Selain itu, Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menyeru manusia menuju ke jalan Tuhan. Adapun fungsi dan tugas dakwah ialah menuntun manusia ke alam yang terang, jalan kebenaran, dan mengeluarkan manusia yang berada dalam kegelapan ke alam penuh cahaya. Landasan ataupun dasar hukum dakwah dalam Al-Quran ada 3, yaitu bil hikmah, mau'idah hasanah, dan mujadalah. Nah, implementasi dakwah dalam kehidupan adalah menyampaikan ajaran Islam, kemudian menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan nahi munkar, kemudian berisi ajaran yang baik, memberi kabar gembira dan peringatan, pendidikan, pengajaran, dan pidato. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.